Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa kembali dengan saya dan hari ini saya ditemani kembali dengan Kak Hairiyah yang akan menemani sharing kita hari ini, sharing Islam ya. Nah, tema yang kita bahas hari ini itu adalah bagaimana menjaga keistiqomahan setelah Ramadan gitu kan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Hairiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Kak Asia sendiri apa kabarnya? Alhamdulillah, bikhair, baik ya. Uh, jadi kita sudah Lebaran hampir 1 minggu lewat sudah ya Kak ya. Kita sudah Iya, melewati nggak Lebaran terasa gitu ya. kan. Nah, kadang kan ada kondisi gitu ya, kondisi yang dimana ketika Ramadan itu ibadah kencang sekali gitu kan. Sholatnya, qiyamul lailnya gitu kan, bacaan Ya. Qur'annya gitu ya. Kemudian juga apalagi amalan-amalan yang lainnya, zikirnya kali ya. Ya. Bertarget gitu kan 1.000 sampai 5.000 kali zikir dalam sehari misalnya gitu kan. Nah, tapi ada kondisi ketika setelah Ramadan ya kemudian semangat ini mulai pudar Kak, mulai pudar, Wah, mulai menurun gitu kan. Tilawah mulai mulai menurun gitu kan. Tapi ada juga sih yang dia itu ketika tetap istiqomah. tetap Hmm, istiqomah, bahkan lebih baik gitu kan, Masya Allah. yang sebelumnya belum menutup aurat, sekarang sudah menutup aurat gitu kan, yang sebelumnya terikat dengan riba, sekarang lepas dari riba gitu kan. Ada juga yang dia siap dengan celaan orang-orang gitu kan, ketika dia memilih untuk berhijrah gitu kan. Kebetulan kemarin juga ada diskusi sedikit gitu ya dengan teman sekolah dulu gitu, sekarang sudah mulai hijrah juga gitu kan dan Masya Allah. merasakan sekali gitu bagaimana ujian ketika berhijrah. Nah ini kita mau sharing bersama Kak Hairiyah nih bagaimana tipsnya nih supaya kita itu tetap bisa istiqomah walaupun Ramadan telah berlalu ya. Gimana nih Kak? Oh iya, Masya Allah ya. Nah, apa Ramadan memang sudah berlalu ya. Nah, tapi jangan ya sampai semangat ketakwaan saat Ramadan ini juga ikut Hilang. menurun, ikut berlalu. Itu sangat rugi sekali ya. Nah, oke, teman-teman sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, dan juga semoga bulan puasa, semoga kita ketemu lagi sama bulan puasa tahun depan, dan walaupun misalnya Amin. Ramadan tadi itu adalah Ramadan terakhir kita, semoga menjadi Ramadan yang tidak sia-sia. Amin Amin. ya rabbal alamin. Iya. Nah, teman-teman, kalau misalnya nih ya, Ramadan berlalu dan semangat juga berlalu pudar, ya berarti itu menandakan bahwasanya kita nggak dapat yang namanya hikmah saum di bulan Ramadan. Nah, kenapa? Karena gini, karena hikmah ibadah saum selama sebulan penuh yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin itu sebenarnya fungsinya itu adalah menguatkan dan menaikkan derajat kita itu ke level takwa. Nah, jadi gitu. Jadi kalau misalnya takwanya Ramadannya berlalu, takwanya menurun, nah berarti kita nggak berhasil tuh dapat hikmahnya. Nah, dan juga nih ingat apa apa jadi ingat perkataan seorang ulama besar ya, Syair Al-Hafidh. Nah, beliau berkata, seburuk-buruk kaum itu adalah yang tidak mengenal hak Allah, kecuali hanya pada bulan Ramadan saja. Nah, sesungguhnya seorang disebut soleh ketika ia beribadah dan bermujahadah ya, selama setahun penuh. Nah, jadi gitu. Jadi beliau mengatakan seburuk-buruk kaum hanya mengenal Allah itu, atau hanya mengenal hak Allah itu hanya pada Bulan bulan Ramadan. Ramadan saja gitu. Nah, karena memang gini ya, yang namanya istiqomah itu adalah suatu keharusan gitu ya. Kenapa kan? Karena sebulan penuh ya kemarin ya, selama Ramadan kita itu sebenarnya diberikan pelatihan yang sangat luar biasa loh. Nah, Mm-mm. kenapa? Karena coba bayangkan, kita itu diwajibkan puasa ya, diwajibkan, kalau diwajibkan itu berarti dipaksa ya, karena kalau tidak melakukannya maka berdosa. Nah, kita Mm-mm. diwajibkan, kita dipaksa untuk menahan hawa nafsu, menahan lapar, menahan haus, gitu, menahan aktivitas maksiat lainnya. Karena kan kita khawatir ya hanya dapat
lapar, haus saja, tapi pahala puasa nggak dapat gitu. Jadi Mhm. sekuat tenaga menahannya gitu. Mhm. Belum lagi di bulan puasa itu kita didorong untuk melakukan ibadah. Nah, ibadah sekencang-kencangnya. Qiyamul lail kan tadi yang hanya ada pada bulan Ramadan seperti sholat tarawih ya gitu. Mhm. Nah, terus kita juga disuruh untuk gencar-gencar bersedekah kan gitu. Hatam Al-Qur'an. Nah, jadi gitu. Dan belum lagi 10 terakhir bulan Ramadan. Baik itu di mana di 10 di antara hari tersebut ada satu malam yang sangat ditunggu-tunggu kaum muslimin ya, itu Lailatul Mhm. Qadar dan kita Mhm. terus meminta Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kan gitu. Mhm. Kita Mhm. meminta ampun kepada Allah. Nah, itu adalah suatu pelatihan yang sangat luar biasa. Nah, kalau misalnya kita melihat ya dengan kadar ibadah seperti itu semestinya siapa saja itu semakin kuat ketakwaannya gitu Iya, kepada Allah harusnya Subhanahu wa gitu ya. taala. Heeh. Iya. Nah, karena coba bayangkan pada siang hari kita menahannya itu sampai maghrib gitu ya. Mhm. Mhm. Nah, karena sangat disayangkan gitu ya, karena semangat takwa itu kalau cepat pudar karena Ramadan berlalu, apalagi kalau misalnya kita lihat nggak jarang ya ada yang nggak menunggu sebulan hanya beberapa hari saja semangat Ramadannya sudah hilang. Nah, itu Iya. uh, Iya. Nah, seperti yang dikatakan Ibnu Taimiyah ya, siapa saja yang bertekad meninggalkan maksiat pada bulan Ramadan saja, nah tanpa memiliki tekad yang sama pada bulan lainnya, maka ia bukan seorang yang benar-benar bertaubat. Nah, Masya Allah. gitu. Jadi Nah, semangatnya itu hanya beberapa saat saja ya Kak ya, tidak terjaga iya. sampai ke akhir. Mhm. Iya benar sekali. Nah, padahal kan amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala itu adalah keteguhan dan keistiqomahan. Nah, Mhm. suatu ketika Rasulullah itu pernah ditanya ya oleh seorang sahabat. Nah, terus beliau mengatakan eee, apa amalan apa? Maksudnya beliau pernah ditanya ya tentang nasihat. Terus beliau menasehati. Nah, katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Ini hadis Mhm. riwayat Muslim ya. Nah, Jadi jadi itu kata beliau. perintah perintah istiqomah ya Kak? Iya, nasehat, "Berikanlah aku nasihat," kan seorang sahabat minta nasihat kepada Rasulullah kan, terus Mhm. Rasulullah menasehati dengan dengan dan di hadis ya itu ya. Nah, Mhm. itu katakanlah gue beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Nah, kayak gitu gitu kata Rasulullah. Nah, terus Allah juga menyebutkan ya, betapa besarnya keutamaan orang yang istiqomah dalam ketaatan itu dalam Quran surah, eee Hud ya ayat 13 yang artinya gini, beristiqomalah kamu, nah di jalan yang benar sebagaimana kamu diperintahkan juga orang yang telah bertobat bersama kamu janganlah kalian melampaui batas. Nah, sungguh Dia Maha melihat apa saja yang kalian kerjakan. Nah, Mhm. bukan hanya itu teman-teman, Allah juga menjanjikan loh derajat yang sangat tinggi bagi siapa saja di antara kita itu bisa istiqomah dalam ketaatan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surah Al-Fussilat ya ayat 30, nah, yang Mhm. artinya sungguh orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka istiqomah, kepada mereka malaikat akan turun dengan mengatakan, janganlah kalian takut dan jangan pula merasa sedih. Mhm. Bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan kepada kita. Masya Allah. Masya Dijanjikan Allah. surga. Mhm, luar Iya, biasa ya jadi balasannya, iya, balasan orang iya. yang, tetap istiqomah ya Kak ya? Iya benar. Jadi kalau misalnya Ramadan berlalu, Mhm. semangat beribadah pudar, ketakwaan Mhm. pudar, nah hati-hati berarti ya. Ya. Jangan-jangan kita Jadi nggak dapat nih nggak hikmah dapat bulan nilai apa Ramadan. ya, Iya, kalau kalau orang bagi rapot itu kan bisa dapat 100 itu bahagia ya Kak ya. Nah ini dapat 0 iya, lagi gitu. iya, Masya Allah. Jangan sampai kita termasuk kepada orang-orang yang merugi gitu ya dengan tidak melihat dari sisi apa ya dari sisi yang Allah janjikan, maksudnya dari sisi Mhm. balasan-balasan yang Mhm. Allah janjikan kepada kita Mhm. ketika kita beriman kepada Allah, ketika kita Mhm. takwa kepada Mhm. Allah. Ya.
Itu tadi tentang keistiqomahan. Berarti kan memang Ya, betul. istiqomah itu adalah bagian dari perintah Allah juga gitu kan. Bukan hanya sekedar istiqomah karena hijrah saja gitu ya Kak ya, tapi memang Iya, benar. ada perintah Allah melalui hadis Rasulullah tadi, melalui Al-Qur'an juga memerintahkan kita untuk istiqomah gitu kan dalam Betul. kebaikan gitu kan, dalam ibadah kita. Nah mungkin sharing Kak terkait tipsnya tadi, tipsnya bagaimana Oh iya, menjaga betul. keistiqomahan. Iya, benar. Ya, memang kita memerlukan yang namanya cara ya atau tips tadi agar Mhm, menjadi hamba yang senantiasa istiqomah nih dalam mhm. ketaatan gitu ya. Karena apa? Karena kalau tidak seperti itu maka eee bisa jadi kita ikut berlalu juga Ramadan berlalu gitu. Iya betul. Iya. Nah, nah, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan agar kita mendapatkan yang namanya keistiqomahan. Nah, Mhm. hal yang pertama itu adalah sering-sering mengingat kematian. Nah, atau kita mengingat kematian dan tempat kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Mhm. apa? Karena setiap muslim itu mesti meyakini ya bahwa kita ini dan kehidupan ini adalah Dari panah gitu. Allah, mhm. Iya, panah dan nggak kekal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi memang kalau kita sering-sering ingat kematian gitu ya, dan kita apalagi kalau kita ingat ya bahwasanya apapun yang kita lakukan di muka bumi ini itu akan ada hisabnya. Nah, itu Mhm. sebesar biji zarah pun itu akan dibalas oleh Allah kan gitu. Mhm. Nah, dan juga apa sih namanya? eee, apa Setiap entah itu perbuatan, omongan ya, terus dari sisi pikiran kita saja ya, niat kita saja Mhm. kan. Nah itu, Allah tahu ya dan bahkan dan apa, tadi kita ingat tentang kematian ya, yang namanya kematian itu kan tidak menunggu kita dalam keadaan taat kan kayak gitu. Nah Mhm. bisa Mhm. jadi, kalau misalnya kita tidak selalu mengingat kematian dan dalam keadaan maksiat dan waktu itu tiba, nah naudzubillah kan kayak gitu. Mhm. Nah, jadi memang senantiasa ingat kematian ya tentang ketika misalnya, apa, kita ada niatan misalnya, ini kok kenapa ya semangat ibadah menurun, kan kayak Mhm. gitu. Mhm. Nah, jadi renggang hubungan dengan Allah gitu dan Mhm. gampang untuk berbuat maksiat. Nah, maka Mhm. ingat, jangan-jangan nanti malaikat maut datang ini dalam Ijrail kondisi mengetuk, seperti iya, iya, karena Ijrail itu tidak mengirim pesan lewat iya WA gitu ya, betul, Kak, ya. Dia heeh. ketika sudah sampai waktunya dia akan menjemput kita kapan saja ya, Kak. Iya, betul. Nah, itu yang pertama ya. Jadi memang sering-seringlah mengingat kematian. Kita ini nggak kekal di dunia Mhm. ini. Jadi kita Mhm. kembali nanti dan kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Nah, Mhm. terus yang kedua tipsnya itu adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu eh, satu-satunya sebagai satu yang ditaati. Nah, Mhm. satu-satunya satu-satunya tempat atau kalau bahasa lainnya itu menjadikan Allah dan Rasulnya itu sebagai satu-satunya yang ditaati secara mutlak. Nah, Mhm. kalau secara mutlak itu kan berarti nggak ada yang lainnya. Mhm. Iya, kenapa? Karena yang namanya sikap istiqomah itu bisa turun ketika manusia itu lebih memilih mentaati yang lainnya. Nah, dari yang lainnya, nah, padahal, kita kembali kepada Allah tadi ya. Nah, terus kalau misalnya kita ingin selalu saja ingat kepada Allah, kita ingin selalu saja, bertakwa kepada Allah, maka, apa ya, kalau bisa digambarkan itu Allah sudah memberikan jalan. Nah, kalau kamu jalan Mhm. A, maka kamu akan senantiasa berada di jalanku, kata Allah kan. Tapi kalau kamu misalnya keluar dari jalan ini, maka kamu, akan akan beralih kepada Tersesat. jalan yang lain. Iya, kemana ini? Entah Mhm. kan gitu ya. Tersesatnya. Nah, heeh. Nah, kalau nggak kalau kita ingat Allah kan berarti kita ingat kampung halaman kita yaitu akhirat Mhm. ya. Nah, Mhm. kalau misalnya jalan lain berarti kan itu dunia berarti. Mhm. Nah, kalau di dunia ini ya kemana pun kita pergi, mentoknya ya kita kembali kepada Allah juga Iya, nantinya. betul. Artinya memang ketaatan yang pertama tadi adalah kepada Allah dan Rasulnya ya, Kak, ya. Tidak ada Iya, ketaatan kepada manusia kecuali ketaatannya adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kan ini menarik ya, Kak, mhm, karena, bisa juga gitu ya ketika seseorang berhijrah gitu kan, berhijrah itu mhm, kan banyak ujiannya tadi, banyak ujiannya. Nah,
mana nih, kadang kan bingung ya, mana nih yang didahulukan untuk ditaati gitu kan, apakah perintah misalnya orang tua kita, padahal yang diperintahkan itu adalah mengajak kepada keburukan gitu kan, atau sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Berarti kan tidak ada ketaatan ya Kak ya di situ gitu kan, kecuali hanya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau untuk masalah berbuat baik kan tetap berbuat baik ya, tetap berbuat ma'ruf Iya, ya betul, kepada orang betul. tua. Iya, lagi pula gini ya, kalau apalagi kalau misalnya benturannya, misalnya kita mau hijrah ini ya, Mhm. jadi ingat dulu ya cerita Ya, dulu apa pengalaman sendiri ya, heeh. apa ketika belum hijrah dan pakai apa hijab Mhm. secara sempurna, misalnya hijab syar'i ya. Nah, Mhm. dulu aja kan biasa aja ya, bukan bukan biasa sih sebenarnya, itu di luar dari biasa ya, karena tidak diajarkan Iya, oleh agama kita. Nah, iya. jadi apa ketika pulang ya, pas hijrah, ketika pulang, wah pada kaget nih, kok berubah gitu ya dari Jadi ibu-ibu kepala gitu, sampai iya. ibu-ibu ngajian. Iya benar. Nah, apa, jadi dibilangin gitu ya, ya nggak usah terlalu, apa ya, nggak usah Berlebihan. terlalu berlebihan, pakai yang Mhm. biasa-biasa aja kan gitu. Ya Mhm. apa, ya namanya baru, apa, hijrah ya digituin aja kayak Mhm. sedihnya gimana gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, Mhm. tapi ingat apa, tapi dulu itu ingat satu hal kayak gini, apa, kedua orang tua mungkin belum paham ya. Nah, Mhm. dan satu yang hal yang apa, yang itu tuh sangat apa ya, sangat, perlu dipikirkan oleh kita, nah, orang tua kita nggak paham gitu ya, dan kita Mhm. mengikuti hal-hal yang sebenarnya itu kan di luar dari agama kita ya. Nah, itu sama saja menempatkan apa, posisi orang tua kita sebagai penghalang dari kebenaran. Nah, coba kalau kita membiarkan hal itu. Nah, 2 kali lipat kan jadinya, apa, Mhm. di satu sisi kita sebagai seorang anak yang, apa, yang membiarkan orang tua kita berdosa karena ketidaktahuan ya, dan kita menuruti untuk, apa, diperintahkan untuk, apa, bermaksiat. Misalnya kan bermaksiat itu bukan dalam berartian maksiat yang, apa ya, kan orang saat ini kenalnya Besar. maksiat itu yang, apa ya, kayak berzina, kayak Mhm. judi gitu ya. Nah, Mhm. padahal keluar saja tanpa menutup aurat secara sempurna itu juga maksiat kan, kayak gitu. Mhm. Nah, jadi coba bayangkan, orang tua kita nggak paham kan gitu ya, nah terus ketidakpahaman yang tadi melarang kita untuk taat kepada Allah dan kita turuti. Nah, Mhm. bagaimana coba posisi orang tua kita? Nah, Mhm. kan kayak gitu. Nah, Ya. apa, nah, beda halnya kalau mereka tahu ya saat-saat sekarang ya, sekarang ini bukan hanya saya yang berhijab lagi, apa, apa, keadaan-keadaan seperti dulu yang menantang gitu. Nah, perlu yang namanya, usaha. Nah, nanti ada juga nanti tips di bawah ya, tips Mhm. selanjutnya. Mhm. Ya lanjut aja Di kali, Kak. bawah tips yang tadi gitu yang nah, perlu yang namanya kesabaran dan keistiqomahan, terus-menerus gitu ya, karena apa? Karena namanya Islam itu dia sesuai fitrah ya, dia sesuai fitrah manusia. Manusia ini kan sebenarnya condong pada kebaikan ya. Nah, dan aturan Allah itu adalah aturan yang sesuai dengan fitrah manusia. Nah, ketika manusia itu paham, aturan Allah, maka manusia itu sendiri yang, apa ya, yang dia akan mencintai dan akan, apa ya, seperti itu hal sesuatu yang gampang menyatu dalam diri kita. Kalau kita misalnya tidak melaksanakannya, ada sesuatu yang hilang dan ada sesuatu yang apa bahaya seakan-akan di hadapannya ada bahaya yang mau menerkam gitu. Nah, nah jadi gitu. Jadi memang apa kembali tadi ya kayak pertanyaan tadi, kalau misalnya dalam posisi seperti itu, misalnya saat kita hijrah dan kita mau apa kita pengen istiqomah kan ya gitu ya. Terus memang dan gini ya, kalau misalnya dihadapkan seperti itu jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang malah menyakiti orang tua kita kan kayak gitu. Nah, dikit tunjukkan bahwasanya kita ini hijrah kepada jalan yang benar gitu ya, dan ini adalah apa, demi kebaikan kita sendiri, dan Islam itu adalah agama yang dia al-khair ya, agama kebaikan, siapa saja yang menerapkannya dalam kehidupan maka dia akan menjadi baik dan pribadi yang baik, itu pribadi Islam. Nah, tunjukkan itu kepada orang tua. Insya Allah orang tua akan apa, akan memahami dan akan apa ya, menyaksikan sendiri bagaimana kepribadian Islam itu, keindahan Islam itu. Gitu. Jadi kalau dihadapkan apakah nurut orang tua dulu, apakah taat atau nurut orang tua gitu. Nurutin orang tua dalam hal kebaikan ya, nah, dan taat itu adalah suatu keharusan yang itu
apa, wajib bagi kita juga wajib bagi orang tua kita. Mm-mm. Nah, jadi gitu. Nah, kita lanjut ya tipsnya tadi. Nah, ya. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah tadi yang pertama tadi apa? Mengingat Apa yang kematian. mana tadi ya? Beberapa tips tadi Kak. Ini yang Baru ketiga dua, ya. baru dua Iya. tadi. Oh, baru dua. Oke. Nah, Yang ketiga lagi. yang yang ketiga itu adalah mentaati perintah Allah, nah, tanpa memisah, tanpa memilah hukum satu dengan yang lainnya. Nah, kenapa? Karena gini ya, kita Muslim secara kafah, secara sempurna. Nah, dan hukum Islam itu dia terkait satu dengan yang lainnya. Nah, jadi nggak boleh kita pisah-pisahkan misalnya kan apa kita lebih memilih kepada hanya masalah ibadah saja, tapi pergaulan juga misalnya gitu. Apa kita sholat jalan kan, puasa jalan kan gitu ya, tapi Mm-mm. riba jalan. Mm-mm. Nah itu Gimana berbahaya tuh? kan. Nah, iya, karena apa? Karena larangan untuk kita meninggalkan riba itu juga bagian dari hukum Allah yang sama gitu ya. Sama dilarang seperti dilarang kita makan babi, kan gitu, dilarang kita Mm-mm. menampakkan aurat selain dari mahram kita gitu. Mm-mm. Nah, dan apa? Dan semuanya itu berlaku pada kita. Mm-mm. Nggak ada apa? Nggak ada misalnya gini ya, kita memilih untuk ibadah hanya masalah ibadah saja, jadi masalah diri sendiri ya pakaian, minuman, makanan, pergaulan, kesehatan, pendidikan, pemerintahan itu kita nggak ngambil, terus kita nggak terikat. Nah, nggak gitu, tetap terikat. Mm-mm. Sadar tidak sadarnya kita menjalankan atau tidak menjalankannya kita, selagi kita apa masih sehat akal kita ya. Nah, maka itu mengikat kita gitu. Nah, jadi bagaimana apa tadi ya, kita kembali ke tips ya, apa agar bisa istiqomah, maka janganlah kita apa memilah-milah hukum Allah. Semuanya harus dilaksanakan, dijadikan Islam itu adalah pandangan hidup kita dalam kita menilai apapun, memecahkan permasalahan apapun dalam kehidupan kita. Nah, dengan Mm-mm. seperti itu kita akan terbiasa untuk taat kepada Allah. Mm-mm. Gitu. Iya, berarti kan memang pada poin yang ketiga ini tidak cukup ya Kak ya, ketaatan itu hanya menjalankan perintah Allah pada perkara ibadah gitu kan, Iya, tapi betul. juga menjalankan perintah Allah pada hukum-hukum yang lainnya gitu ya. Iya, Karena kan betul. memang ada juga yang mengatakan ya, di dalam Al-Quran itu perintah ibadah itu hanya sebagian gitu kan, satu porsi gitu. Sedangkan yang lainnya itu adalah bagaimana Islam mengatur kehidupan, bagaimana Islam mengatur, ya termasuk hari ini tentang pandemi gitu kan. Iya, Ternyata juga betul. Islam itu juga punya konsep gitu kan, bagaimana solusi menghadapi pandemi gitu kan dalam sebuah wadah tempat gitu ya. Ketika sebuah tempat itu telah termasuki wabah atau telah terjadi wabah gitu, itu ternyata ada juga gitu kan Iya, aturan betul. Islam ya, luar biasa kan. Iya. Ini jauh sebelum, Heeh. jauh berapa 14 abad yang lalu ya Kak ya, kita sekarang kan di abad Iya. 21 ya. Nah jauh sebelumnya Mm-mm. sudah dicontohkan oleh Rasulullah, Masya Allah gitu kan. Berarti kan memang tidak boleh kita itu Hmm. memisah atau mengambil hukum Islam hanya satu bagian, sedangkan hukum yang lainnya ditinggalkan. Artinya memang harus diupayakan. Iya, Kan, nah ini pertanyaannya, iya, bagaimana ketika hari ini kita tidak bisa menjalankan hukum Islam yang lainnya, Kak? Misalnya kayak nutup aurat kan masih bisa ya kita jalankan gitu kan. iya. Tapi bagaimana dengan hukum yang lainnya terkait ekonomi misalnya gitu kan. Ya, terkait pendidikan, terkait sistem pemerintahan kita yang masih juga belum menggunakan Islam gitu ya. Nah, ini ada dosakah atau bagi kita gitu kan, ketika kita belum bisa untuk menerapkan Islam secara total, secara kafah nih Kak. Iya. Nah, apa? Kalau teman-teman pernah baca buku Ustadz Dwi Condro ya, yang tentang dosa investasi, Mm-mm, iya ya dosa investasi. Oh, iya. Nah, apa? Di situ kalau di persen dalam buku itu ya, beliau ada mempersenkan yaitu bahasanya menghitung ya, mm-mm, menghitung apa dari sisi persenan hukum syara.
hukum Islam. Nah, ternyata masalah puasa, haji, zakat, masalah ibadah mahdoh itu dia dalam hukum Islam misalkan 100% ya, dia hanya mengambil bagian 10%. Oh, Nah, 10%, dan sisanya iya 90%. dan iya 90%-nya itu dia dalam perkara fardu kifayah yang hubungannya itu manusia dengan yang lainnya. Mm-mm. Nah, ya bayangkan kita hanya saat ini kita berhukum dengan hukum bukan Islam ya, baik Mm-mm. itu dari sisi ekonomi, pendidikan, pergaulan kan seperti itu. Mm-mm. Nah, dan apa yang bisa kita lakukan itu hanya perkara yang masuk dalam 10%-nya tadi. Nah, itu Mm-mm. pun tidak semuanya yang semuanya Bisa melakukan kan. dilaksanakan ya. Mm-mm. Iya. Nah jadi gitu. Nah, itu Masya Allah gitu. Nah, gini, teman-teman, kalau ditanya ya, apakah berdosa gitu ya, tentunya kalau kita memahami terkait hukum fardu kifayah ya, fardu kifayah itu eh, apabila tidak dilaksanakan, maksudnya tidak ada yang mewakilkan untuk melaksanakannya, maka seluruh kaum muslimin itu berdosa. Nah, termasuk hukum, misalnya kan hukum ekonomi ya. Nah, ekonomi, perekonomian dalam Islam itu kan dia mengatur terkait kepemilikan ya. Nah, di Mm-mm. situ nanti berkaitan dengan Kepemilikan. hak. Iya. Mm-mm. Nah, ada hak individu, ada hak umum. Nah, Mm-mm. hak umum ini yang saat ini kacau balau gitu ya. Nah, dalam pengaturan saat ini di mana memang Mm-mm. kalau dalam Islam kan memandang yang namanya pemilikan umum itu dia tempat bergantung hajat hidup orang banyak kan di dalamnya, dan itu Mm-mm. tidak boleh dimiliki oleh individu, tidak boleh dimiliki oleh sekelompok orang. Karena apa? Karena itu milik semua orang. Nah, Mm-mm. kalau di tempat bergantung semua orang hanya dikuasai oleh beberapa orang, yang lainnya nggak ada tempat bergantung gitu. Jadi Mm-mm. pantas saja saat ini kan banyak kemiskinan, Mm-mm. kelaparan, kan kayak gitu. Nah, itu ketika hukum Allah tidak diterapkan. Nah, apakah ini berdosa gitu ya? Kita tidak menerapkannya ya, kalau misalnya menjadi dijalankan ya berdosa gitu. Nah, berdosa kan gitu ya. Nah, dosa investasi itu nggak bisa dihapuskan, nggak bisa dihilangkan ya, kecuali itu dilaksanakan. Nah, kecuali ada satu ini. Nah, ini yang Mm-mm. karena gini ya, kalau kita mikir dosa investasi dari fardu kifayah yang tidak terlaksana tadi numpuk Mm-mm. terus nih, berarti dosa kita duduk di sini punya kita Tetap sedang dapat bikin. dosa. Iya, tetap dapat dosa kan gitu di luar Yang sana. ini ada istilah ya, yang zina orang, kita dapat dosanya. Yang riba Iya betul. orang, kita dapat dosanya gitu ya, Kak? Iya, iya betul. Nah itu, nah jadi gitu. Jadi karena apa? Karena tadi fardu kifayah tidak terlaksana kan ya gitu. Nah di sini ada satu yang membuat hati kita ya yang kalut tadi karena dosa investasi tadi ya, jadi Mm-mm. ada secercah cahaya. Nah, Mm-mm. itu ada aktivitas yang bisa menggugurkan dosa. Nah, menggugurkan dosa investasi maksudnya. Mm-mm. Nah, itu adalah tidak berdiam diri ketika hukum Allah itu tidak diterapkan secara menyeluruh. Nah, kita terus mensiarkan hukum Islam ya. Kenapa? Karena hukum Islam itu dia bukan hanya untuk kaum muslimin ya, sebenarnya dia itu punya dia untuk seluruh manusia. Dan kalau kita Mm-mm. berbicara masalah syariatnya, beda kalau akidah ya, karena dalam Islam Mm-mm. kan nggak ada paksaan. Kalau Mm-mm. misalnya Islam diterapkan semuanya harus masuk Islam, nggak ada, karena Mm-mm. lakum dinukum waliyadin kan gitu. Mm-mm. Kalau masalah masalah syariat, masalah pengaturan, masalah Mm-mm. distribusi kan gitu, itu adalah masalah umum, dan hukum Mm-mm. Islam itu dia umum bentuknya. mengatur mengatur seluruh manusia ya, kayak karena Iya, pernah juga baca gitu, kalau masalah akidah itu memang la ikraha fiddin, tapi kalau untuk sistem ya, karena sistem ini adalah sifatnya universal, umum gitu kan, dia adalah untuk seluruh manusia. Begitu juga dengan Rasulullah kan ya, diutus oleh Allah itu untuk rahmatan lil alamin gitu kan, untuk iya linas ya, betul. untuk seluruh manusia. Ini tidak hanya untuk orang Islam ya, Kak ya. Karena kan Iya kalau betul. kalau kita lihat sejarahnya pun gitu ya, ketika Rasulullah mencontohkan ya penerapan Islam secara kafah melalui sebuah sistem gitu kan di Madinah waktu itu ya, Kak ya. Ini Mm, kan kerahmatannya itu untuk seluruh manusia gitu kan, karena di sana juga iya. juga ada Nasrani, juga ada Yahudi gitu kan, yang orang-orang Mm, yang masih musyrik gitu ya. Tapi ketika diterapkan hukum Islam, masya Allah gitu ya, kehidupan itu berjalan gitu kan, keadilan, iya, kesejahteraan itu terwujud gitu kan, masya iya Allah ya. betul. Karena kalau dia sudah masuk ke dalam
pemerintahannya, maka statusnya dia adalah penduduk Warga penduduk negara ya. negara tersebut dan dia haknya sama kayak gitu. Ya ini berarti kan memang yang poin yang ketiga ini luar biasa sekali, luas sekali ya ya kalau kita Iya bahas gitu. betul. Artinya Harus tahu uh, ini sebenarnya. istiqomah, istiqomah ketika hukum Allah ini harus diterapkan secara keseluruhan ya Kak ya. Tidak boleh dipilih, tidak boleh dipilah gitu kan. Karena Iya. semuanya berasal dari Allah. Nih lanjut Kak, Oh iya betul. tips Nah, yang keempat. eh, tips yang keempat, nah ini yang harus ada gitu ya. Tips yang keempat itu bersabar dalam ketaatan. Nah, istiqomah dalam ketaatan itu membutuhkan kesabaran. Nah, kenapa? Karena orang yang istiqomah itu pasti itu akan dihadapkan pada ragam ujian. Nah, Mm-mm. nah, sampai ia nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti dalam Quran surah Al-Ankabut ya ayat 2, Allah mengatakan, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja berkata kami telah beriman sementara mereka tidak diuji lagi. Mm-mm. Nah, jadi sabar yang diperlukan seorang hamba itu adalah sabar menghadapi musibah ya, sabar menjalankan ketaatan dan sabar Mm-mm. menghadapi kemungkaran. Nah, Mm-mm. jadi kalau kita lihat ya ketiga jenis kesabaran ini itu adalah sesuatu yang mutlak gitu, yang harus seorang muslim atau kita yang ingin istiqomah gitu ya, itu harus ada dalam diri kita. Apalagi pada masa sekarang ya. Nah, ketika umat muslim ada di dalam kemunduran gitu ya, berpegang teguh pada Islam menghadapi ujian yang sangat berat kan gitu. Pernah juga kalau misalnya kita berpegang teguh dengan Islam kita sampai ada ya cap atau tudingan ya tudingan radikal lah, fundamentalis lah, kaku lah kan ya gitu. Mm-mm. Nah, yang sering gitu ya dicap kepada orang yang dia taat gitu ya, dia taat kepada syariat Allah kan gitu. Nah, dan bahkan sebenarnya dan bahkan tidak jarang ya sampai aktivitas fisik pun itu didapatkan oleh orang-orang yang dari meniti pada jalan ketakwaan kan gitu. Nah, dan Mm-mm. juga Rasulullah pernah yang memberikan motivasi kepada kita bahwasanya kesabaran pada akhir zaman itu akan mendatangkan kebaikan yang sangat besar. Nah, Mm-mm. seperti yang diriwayatkan hadis riwayat At-Tirmizi ya, akan datang kepada manusia suatu zaman kata Rasulullah ini, saat orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang menggambar api. Nah, Mm-mm. jadi memang gitulah jalannya kan gitu, kalau kita ingin taat ya pada Allah gitu, kalau kita ingin istiqomah pasti yang namanya ujian itu akan kita dapatkan. Mm-mm. Dan juga dalam riwayat lain Rasulullah juga ada menyampaikannya, itu hadis riwayat Abu Dawud. Nah, itu orang yang beramal atau orang yang beramal dia sabar ya di tengah-tengah mereka ada pahala semisal 50 orang yang mengerjakan semisal amal tersebut. Nah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah semisal pahala 50 orang dari mereka? Nah, terus Rasulullah menjawab, semisal pahala 50 orang dari golongan kalian, yaitu para sahabat. Masya Allah. Lebih besar lagi ya pahalanya. Iya, betul. Nah, jadi gitu. Jadi dan gini juga ya teman-teman, apa sih gitu ya, terkadang kan kita lebih kepada khawatir atau kita lebih takut gitu ya efek yang di dunia ketimbang efek yang di akhirat, padahal perbandingan itu sangat jauh gitu ya. Nah, eh, tidak seberapa sebenarnya yang kita dapatkan di dunia kalau dibandingkan nanti di akhirat. Mm-mm. Begitupun sebaliknya gitu ya. Eh, Kebahagiaan yang didapat kita di dunia kalau dibandingkan dengan kebahagiaan nantinya gitu yang akan didapatkan di akhirat, itu jauh sekali perbandingannya gitu. Dalam hadis Tirmizi ya, itu Rasulullah pernah menggambarkan kepada kita perbandingan antara kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, seperti Mm-mm. apa kata Rasulullah? Coba di antara kalian celupkan jari kalian ke air laut, ke air. Nah, terus Mm-mm. angkat jarinya, apa yang dibawa oleh jari? Nah, biasanya kalau kita celupkan setetes air ya, atau Mm-mm. setetes, dua tetes, tiga tetes air. Nah, kata Rasulullah itulah kebahagiaan dunia, sedangkan kebahagiaan akhirat itu adalah lautan yang tidak bertepi. Nah, Mm-mm. jadi suatu kebodohan kalau misalnya kita lemah di Mengejar, dunia sehingga iya mengejar dunia.
diuji, wah sudah ngeluhnya sampai kemana-mana gitu ya. Nah, pas terus melankolis terus gitu ya, nggak tahan Iya. aku kayak gitu. Nah, padahal kalau kita benar-benar mempelajarinya ya apa sih gitu ya yang kita dapatkan di dunia ini, kecuali hanya Mhm, sedikit dan itu pun mhm, tidak tidak kekal, fana, mhm, semuanya nanti akan kita tinggalkan. Yang kita bawa itu mhm, hanya amal perbuatan kita, amal soleh mhm, kita dan amal buruk yang akan kita mhm. pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nah, berarti jadi memang poin yang keempat ini juga kesabaran yang diuji ya, Kak, ya. Jadi ingat ingat sabar ini, gitu Kak. ya. Ya, karena kan setiap kita itu ada ujiannya. Yang lagi jomblo ada ujiannya, yang sudah nikah ada ujiannya Iya gitu. betul. Yang ibu-ibu punya anak banyak juga ada ujiannya gitu kan. Cuma Iya betul. bagaimana kita menyikapi ujian, apakah kita bersabar ketika dihadapi dengan ujian ataukah kita malah berputus asa, ya kan ya, Kak? Iya. Jadi Jadi poin yang keempat ini adalah sabar ya iya dalam betul. Yang namanya istiqomah itu perlu kesabaran. Ya, Iya. lanjut Kak yang kelima, tips Oh yang iya ya, tips yang terakhir kelima ini sekaligus tips tips yang terakhir ya yang apa yang akan kita bahas. Nah, itu adalah tetap beramal sekalipun hanya sedikit. ini nih Nah, penting banget nih. iya betul. Nah, amal yang paling Allah cintai itu adalah amal yang terus menerus dilakukan meskipun sedikit. Ya, Nabi SAW bersabda di hadis riwayat Muslim gitu ya, amalan yang paling Allah cintai itu adalah yang paling berkelanjutan meski hanya sedikit. Mhm, Nah, jadi gitu. Jadi apa sih namanya? eh, apa jadi ingat dulu ya kalau misalnya lagi kecil masa-masa kecil kan kita lagi rame-ramenya belajar mengaji ya. Belajar mhm, ngaji setiap hari kita ke masjid atau ke rumah ustadznya kan gitu ya sampai mhm, nanti kita tiba waktunya hatam. Nah, mhm, hatam itu kan rame-rame ya. Nah, mhm, hatam misalnya SD kita sudah hatam ya, hatam Al-Qur'an. Nah, mhm. ketika hatam sudah blek habis semuanya benar-benar hatam. Nah, sehingga SMP, SMA Bukunya itu juga nggak dibuka ditutup. lagi. Iya, bukunya juga ditutup kayak gitu ya. Masya Nah, Allah. terus kayak gitu. Nah, itu wah jangan sampai deh diberlakukan kayak gitu. Nah, apa walaupun misalnya dalam sehari semalam itu kita selembar misalnya ya kayak Mhm, mengaji Islam atau mhm, misalnya hanya satu ayat misalnya kita menghafal misalnya kan kayak gitu atau kita membaca buku dalam sehari ya setengah lembar atau mhm, selembar lah gitu ya. mhm, Nah, asalkan itu rutin kita lakukan. mhm. Nah, itu lebih dicintai Allah daripada blog Banyak sehari penuh kita banyak, baca hatam sehari tapi sebulan kita nggak ngaji lagi kayak gitu malah ngaji ngajinya dirapel ya, Kak? iya sehari full kita baca semua buku-buku yang ada misalnya nanti 1 bulan 2 bulan 3 bulan nggak pernah dibuka-buka lagi wah nah Iya, itu berbahaya gitu nah jadi apa sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit gitu ya dan ini menjadi nantinya akan menjadi habit gitu ya nah, dan kita akan terbiasa insyaallah. untuk senantiasa beribadah kepada Allah mendekatkan diri kepada Allah nah insya Allah ketakwaan itu akan apa apa sih namanya betah di kita gitu Terus nah, menerus ya, Kak, ya? iya terus menerus ya ada dalam diri kita. Masya Allah ya, tipsnya luar biasa teman-teman ya. Ada 5 poin penting yang dibahas sharing kita kali ini. Bagaimana tips untuk tetap istiqomah dalam ketaatan gitu kan. Yang ini juga poin yang sangat luar biasa. Semoga bisa kita ambil hikmahnya, kemudian kita ambil ilmunya gitu kan, supaya untuk kita terapkan selanjutnya. Semoga kita tetap istiqomah setelah Ramadan, amal kita tetap Amin. terus terjaga, tetap sabar, tetap Amin. taat kepada Allah tadi ya Kak ya. Masya Allah. Iya. Ya, jazakillah khairan kasiran Kak Hairia sudah berbagi dengan kita hari ini. Nantikan Ya, lagi sama-sama. nantikan lagi sharing kita di apa tema-tema yang lainnya. Kita pamit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.